warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Gondoloyo, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo. Saya ajak seluruh semuanya untuk berkunjung berziarah ke makam, bisa dikatakan Bupati Ponorogo terakhir ya, di Kuthawetan. Beliau yang Suro Diningrat kedua. Ikuti penelusuran kita kali ini, dan seperti biasa tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali saya ajak sedulur untuk datang berkunjung menelusuri pelosok Kabupaten Ponorogo. Dan kali ini kita datang ke Gondoloyo. Gondoloyo adalah sebuah dukuh atau dusun yang berada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo. Meskipun berada di Kelurahan Setono, Gondoloyo posisi geografisnya berada di tengah-tengah Desa Plalangan, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo. Tempat ini dulunya adalah sebuah wilayah perdikan, namun sekarang sudah menjadi kampung biasa seperti halnya yang lain. Keistimewaannya tempat ini adalah bahwa di tempat ini atau di kampung Gondoloyo ini ada sebuah komplek pemakaman yang juga disebut pemakaman Gondoloyo. Memasuki area pemakaman yang kurang lebih seluas 1 hektar ini, kita disambut tulisan aksara Jawa yang tertera pada gerbang makam berbunyi Trimukti Saliro Gusti, sebuah condro sengkolo bahwa pemakaman ini dibangun atau dimuliakan pada tahun 1883 Masehi. Komplek pemakaman Gondoloyo sendiri terbagi menjadi 3 buah wilayah, katakanlah demikian. Yang paling dalam adalah komplek pemakaman Adipati Suro Diningrat II yang ada di Cungkup Utama beserta kerabat dan keturunannya. Di wilayah kedua atau di luar beteng pertama adalah warga Gondoloyo. Sementara itu, pemakaman yang ada di luar pagar atau di sisi barat komplek pemakaman seluas 1 hektar ini adalah warga umum atau katakanlah yang baru meninggal belakangan, yang bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan Adipati Suro Diningrat II maupun para kerabat dan keturunannya. Memasuki area makam ini terasa sebuah suasana yang sangat berbeda. Makam Adipati Suro Diningrat berada dalam sebuah cungkup kuno yang beratapkan sirap kayu jati. Ini masih terjaga keasliannya, yang mana kemudian pada tahun 1883 dibangun sebuah cungkup besar berdinding tembok untuk memayungi cungkup asli yang beratapkan sirap kayu jati ini. Nisan makam Kanjeng Raden Mas Adipati Suro Diningrat II, demikian nama lengkap beliau, dibungkus dengan mori putih atau kain putih. Kemudian cungkup kunonya juga dihiasi dengan kelambu atau langse semacam ini. Di dalam cungkup besar makam Adipati Suro Diningrat II ini juga terdapat sebuah pusaka tombak kuno dan juga beberapa payung yang menurut cerita semuanya merupakan pusaka dan koleksi dari Kanjeng Raden Mas Adipati Suro Diningrat II. Kanjeng Raden Mas Adipati Suro Diningrat II sendiri adalah putra dari Kanjeng Raden Mas Adipati Suro Diningrat I atau Suro Diningrat Sidodemong. Suro Diningrat II merupakan Adipati ke-13 atau Bupati terakhir Kabupaten Ponorogo Kuthawetan.
beliau menggantikan Kanjeng Raden Mas Adipati Suroloyo yang dimakamkan di Jakarta. Kanjeng Raden Mas Adipati Surodiningrat II memerintah Ponorogo Kutawetan sampai dengan tahun 1834. Saat beliau meninggal dunia, Kadipaten Ponorogo bisa dikatakan semacam komplang. Ini terjadi karena putra dari Kanjeng Raden Mas Adipati Surodiningrat II ini sangat banyak, sehingga terjadi semacam konflik kepentingan ketika siapa yang akan ditunjuk menggantikan kedudukan ayahandanya yang sudah meninggal dunia. Hal itu mengakibatkan pemerintah Kasunanan Surakarta pada masa itu sempat menunjuk seorang Wedono Bupati untuk mengendalikan kondisi Kabupaten Ponorogo yang dirasa tidak kondusif. Kemudian pada masa itu ditunjuklah Mertonegoro, Bupati Caruban yang merupakan keturunan atau putra dari Jayeng Rono II. Sekaligus Mertonegoro adalah menantu dari Surodiningrat II untuk menjabat sebagai Bupati Ponorogo Kutawetan. Mertonegoro memerintah sampai dengan 1837 di Kutawetan sebelum kemudian memindahkannya menuju Kuto Tengah atau Kabupaten Ponorogo yang sekarang ini. Ada banyak cungkup besar di area pemakaman pertama, yakni di komplek pemakaman Adipati Surodiningrat ini. Di bagian barat ada, kalau tidak salah, Eyang Wirengyakti. Beliau adalah penasihat spiritual dari Eyang Adipati Surodiningrat II. Di sebelah timur, yakni ini, ada dua makam. Keduanya adalah ahli strategi sekaligus kepala intelijen Kabupaten Ponorogo pada masa itu, Eyang Wirengkusumo dan Eyang Wirengyuda. Sementara yang ada di sisi timur lagi, ini adalah menurut informasi keluarga Ndorotondo. Sedangkan yang di timur adalah sebelah timur cungkup besar ini makam Patih Sosrokusumo. Patih Sosrokusumo sendiri merupakan seorang patih Kuto Tengah. Beliau mendampingi Mertonegoro mengendalikan Kabupaten Ponorogo pada masa itu. Patih Sosrokusumo juga merupakan putra dari Surodiningrat II. Sementara putra yang lain, yakni Surodiningrat III, menjadi bupati di Kabupaten Magetan. Dari sekian banyak putra beliau yang tersebar tersebut, banyak juga yang menjabat jadi beberapa wedono di wilayah yang lainnya, seperti Wedono Rengel, kemudian juga Patih Sosrokusumo yang sudah kita sebutkan di muka tadi, Mantri Polisi di Ngariboyo, kemudian ada Mantri Gudang di Pelausan, dan lain sebagainya. Pemakaman Gontoloyo ini ramai disiarai banyak orang. Bukan hanya terbatas pada keturunan beliau, akan tetapi juga masyarakat umum. Bahkan di malam Jumat Legi, menurut penuturan juru kunci, warga Gontoloyo juga mengadakan rutinitas di tempat ini. Assalamualaikum Pak Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yen pangapunten, bahasa Indonesia apa? Monggo Bahasa Indonesia nggih. Ini Yun Pirso mau tanya untuk soal pasarian Eyang KRMA Surodiningrat II. Nggih. Menika biasanya yang sering datang kemari atau ziarah menika? Ya, ahli waris. Iya. Masyarakat umum juga banyak. Ada hari-hari tertentu, Pak? Oh, biasanya bulan apa, Pak? Biasanya mendekati puasa, bulan-bulan gini, ini juga ada. Bulan Selo. Ya, selama kan ada ruatan desa-desa. Itu banyak juga yang sini. Yang kesini, ziarah ke sini dulu, baru melaksanakan upacara di tempatnya masing-masing. Kalau hari-hari biasa atau itu ada malam tertentu mungkin? Kalau malam Jumat itu ya sering. Oh, sering banyak di sini. Masyarakat sini pun punya jamaah tiap malam Jumat Legi itu ke sini. Rutinan, oh, malam Jumat Legi. Pak Putih, Pak Putih itu juru
kunci. Berjuru pelihara. Juru pelihara. Iya. Nanti sampun anu nggih kaitan pun kalian dinas nggih. Sampun. Oh, nggih alhamdulillah. Nggih. Nggih. Matur nuwun sanget Audi. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komplek pemakaman Kanjeng Raden Mas Adipati Surodiningrat II, Bupati ke-13 atau Bupati terakhir Ponorogo Kuthawetan ini sekarang statusnya adalah situs purbakala. Bisa dikatakan juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Ponorogo. Oleh karenanya, Bapak Juru Kunci pun sekarang sudah menjadi juru pelihara yang statusnya sudah diakui oleh Dinas Pariwisata maupun Dinas Purbakala. Sedulur, warga Ponorogo maupun pecinta sejarah, mari berkunjung ke tempat ini. Jejak sejarah leluhur kita, Bupati Ponorogo ada di Gondoloyo, Setono, Jenangan, Ponorogo. Salam.